Halo muda-mudi teladan yang budiman dimanapun kalian berada ya, teman-temanku semua, welcome back to perspektif baru ya, bersama alfadb.id dan dibawakan oleh gua selaku CEO dan founder dari alfadb.id, Ilham Muhammad Rahman. Yo, jadi sekarang gua bakal ngasih tahu sama kalian perbedaannya pengusaha baru sama pengusaha yang udah profesional nih. Nah, kalau yang beginner amatir ini apa sih yang ngebedain sama yang udah pengalaman? Dan langsung aja kita ke poin nomor satunya, bro. Nah, ini adalah 6 poin yang bakal gue bawain di series ini tentang perbedaan antara pengusaha baru dan pengusaha yang udah profesional nih, bro. Nah, teman-teman teladan sekalian, yang pertama yang ngebedain yang paling jelas kelihatan adalah pengalaman, bro. Itu udah jelas banget ya. Pengalaman ini bakal jadi pembeda yang besar antara pengusaha baru dengan pengusaha yang lama. Perbedaannya adalah kualitas pengontrolan emosi, kualitas pengambilan keputusan, ya kan? Mengelola manajemen SDM dan manajemen keuangan, itu pasti beda banget. Contohnya, kalau pengusaha pemula pasti bingung gimana caranya cash flow perusahaan itu berdiri. Tapi kalau misalkan pengusaha yang udah profesional, dia lihat cash flow aja pasti menemukan kecacatan dari sistemnya. Karena sistemnya udah bagus dan finance-nya ada yang cacat, udah pasti dia tahu sumber masalahnya di mana. Itu adalah contoh pengalaman yang amatir dan yang pro. Nah, dengan pengalaman ini kalian juga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, bro, pengalaman kan butuh pengasahan bertahun-tahun, butuh pelatihan dan penempaan selama bertahun-tahun dan setiap hari ya, bro. Karena kita sebagai pengusaha nggak libur. Jadi sabar-sabar aja, pelajari hal-hal yang menurut kalian nggak suka nih, tapi kalian harus pelajarin sampai kalian bisa nyaman dalam keadaan yang kalian tidak sukai. Seperti kata pepatah, bro, orang pinter itu belajar dari kesalahannya, orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain, dan orang bodoh itu nggak belajar, bro. Nah, jadi di sini gue bakal bawain poin kedua yang bahkan lebih seru lagi dari poin pertama gitu. Lanjut aja ke poin kedua, bro. Nah, yang kedua adalah apa yang ngebedain pengusaha pemula dan pengusaha pro adalah pengetahuan dan skill dalam berbisnisnya mereka, bro. Orang yang pro pasti tahu kalau misalkan kita itu harus hire orang, karena kita itu butuh waktu untuk mengembangkan si bisnis tersebut. Tapi orang yang tidak berpengalaman pasti berpikir demikian, cuman kurang efektif karena ketidakmatangan skillnya dia. Contohnya, kalian punya kucuran dana dari pemodal gitu, langsung hire 10 orang tanpa kalian sadari bahwa 10 orang itu tidak produktif nih, bro. Nah, itu bakal menjadi kegagalan atau bakal jadi kesalahan pada pengusaha yang baru terjun ke dunia usaha. Sedangkan yang berpengalaman, dia bakal mempunyai keahlian untuk memanajemen orang yang sedikit dengan kerjaan yang banyak. Nah, keahlian-keahlian yang kalian butuhin apa aja sih sebagai pengusaha? Nanti gue bakal bikin videonya tersendiri, tapi kurang lebihnya di manajemen, di finance, dan teman-temannya. Lagi-lagi gitu loh, bro. Nah, sebenarnya teknik-teknik kayak gini bisa dicari ya dimanapun itu, tinggal kalian pelajarin aja dengan bijak, bro. Nah, itu yang ngebedain pengusaha pemula sama pengusaha pro nih, bro. Nah, kalau misalkan kalian mau menjadi pro, berarti kan kalian harus mengikuti langkah-langkah si pro dulu nih untuk menjadi profesional walaupun kalian masih amatir. Jadi usahakan geraklah dengan bijak dan mengambil keputusan tidak terburu-buru, bro. Gitu, karena kita belum punya pengalaman, masih bodoh gitu loh masih goblok lah dalam mencari memecahkan masalah. Jadi berhati-hati, sistematis, dan pakai strategi. Itu menurut gue saran gue yang bisa bikin skill pengusaha kalian itu naik level, bro. Jadi kita lanjut ke poin ketiga. Bang, kan kalau pengusaha lama itu udah punya jaringan banyak, kalau kita kan belum punya jaringan banyak. Nah, ini adalah privilege yang dibentuk oleh pengusaha pro, karena dia tahu jaringan dan kolaborasi itu dibutuhkan. Nah, pengusaha pemula itu banyak banget yang susah untuk diajak kolaborasi. Banyak banget yang menutup pintunya untuk berkolaborasi, atau ya banyak yang trust issue lah ya kalau zaman sekarang mah. Cuman kalau pengusaha pro, dia itu sangat terbuka dengan segala kesempatan yang ada. Sangat terbuka untuk membangun relasi baru. Nah, itu beda banget, bro, karena pengusaha awal itu dia cenderung hati-hati dalam mengelola modalnya dan segala macam, dan hati-hati berkolaborasi dengan orang, cenderung lebih keras kepala gitu kan, karena gue merasa bisa sendiri.
gue ngerintis ini sendiri, masa mau dihancurin sama orang lain. Nah gitu. Tapi somehow pengusaha pro ini bisa memanage kolaborasi tersebut, membuahkan ide-ide yang baru untuk meningkatkan performa dari perusahaan tersebut, bro. Contohnya, gue sering ketemu, karena gue alpha kan ya, gue sering ngajak kerja sama orang untuk di bidang sosial media gitu loh. Misalkan kita menawarkan nih, Pak, mau ada yang bisa saya bantu nggak di perusahaan ini untuk mengembangkan usaha Bapak di bidang sosial media atau digital marketing? Biasanya mereka tuh langsung, Mas dari mana ya? Oh, saya nggak butuh Mas kayak gitu, saya bisa sendiri. Saya nggak perlu kayak gitu, saya bisa sendiri dan saya bakal handle anak-anak saya. Ini sejauh ini saya tidak butuh sama sosial media. Nah, ini adalah perkataan-perkataan pengusaha pemula, bro. Kalau pengusaha yang profesional, itu kurang lebih contohnya kayak gini, Pak, saya ingin menawarkan jasa kita dan kita melihat bahwa perusahaan Bapak butuh di sosial media dan digital marketing. Jawaban mereka pasti, oh iya, bagaimana? Coba terangkan dong mengenai usaha Anda, apa aja jasa yang kalian punya dan gimana cara kita untuk kerjasama. Nah, itu pengusaha pro, bro. Jadi kalian harus terbuka dari kolaborasi dan membuat relasi agar kalian bisa menciptakan banyak privilege kalian untuk di masa depan, bro. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, langsung aja nih. Nah, kita kan tahu ya kalau misalkan di bisnis atau usaha itu kita sering menemukan atau bercengkrama dengan yang namanya resiko nih, bro. Nah, apa yang ngebedain pengusaha pemula dan pengusaha pro itu dalam menghandle resiko. Nah, jadi kebanyakan pengusaha pemula itu dia mikirnya kayak, wah ini mah pasti untung, buntung tau ya, buntung gitu kan. Nah, itu adalah kebiasaan pengusaha pemula tidak mengukur resikonya nih, bro. Tidak berpikir resiko terburuk apa yang bakal dia dapatkan ketika dia mengambil keputusan tersebut. Nah, sementara pengusaha yang profesional karena dia memiliki pengalaman dan sering bercengkrama dengan resiko, bahkan resiko tersebut jadi temannya dia bakal lebih friendly sama resiko, kayak menerima, kayak ayo mana resikonya? Oh ini resikonya, ini. Kita punya jawabannya dari perusahaan kita yang di sini. Kalau misalkan kita masih nemu kecacatan, oke, kita bakal hold dulu sampai keputusannya matang. Ketika semua resiko tersebut sudah dijawab, baru pengusaha tersebut mengambil keputusan agar resiko-resiko tersebut bisa dilawan kalau misalkan dia datang menghampiri kita. Dan kita nggak boleh menghindari resiko, bro. Gitu, kita harus menghadapi resiko dan kita harus menang dari resiko tersebut agar kita dapat mengambil keuntungan dari resiko, bro. Mantep banget kan? Udah kayak orang bener gue. Nah, jadi gitu ya, bro ya. Gue di sini sharing sama kalian agar kalian itu terbiasa menghandle resiko. Kalian harus siapkan mental, hati, dan tenaga, bro ya, agar bisa mengalahkan resiko-resiko tersebut atau bahkan tidak bertemu gitu, karena kalian sudah belajar duluan dari kesalahan orang gitu loh. Nah, jadi segitu aja, bro. Yang ketiga, langsung kita lanjut ke 4 lah, nggak usah banyak-banyak. Let's go. Di video sebelumnya kita berhasil menemukan gimana caranya memanajemen resiko. Apa bedanya pengusaha pemula dan pengusaha yang lama gitu, yang pro dalam memanajemen resiko. Nah, di video ini gue bakal nyebutin sama kalian apa yang ngebedain pengusaha pemula dan pengusaha pro dalam mengembangkan bisnis, bro. Nah, untuk pengusaha pemula, mereka cuman mikirnya kayak ya udah stok lebih banyak, ya udah nanti jualnya lebih banyak. Dia cuman mikirin hidupnya dari hari ke hari gitu loh. Bukan dari perkembangan bisnisnya. Yang penting dia punya makan, ya terus karyawannya bisa makan segala macam, tapi tidak memiliki perkembangan selanjutnya tentang bisnisnya tersebut. Biasanya perkembangannya juga bersifat internal, nggak mencakup general dan mencakup keputusan-keputusan yang lebih besar. Nah, pengusaha profesional selalu mencari titik di mana dia bisa berkembang lebih besar lagi dengan cara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, supaya perusahaan yang lain itu bisa berkolaborasi dan merger bahkan sama perusahaannya mereka. Itu yang kita dapetin di pengusaha amateur dan pengusaha pro. Nah, caranya kayak gimana agar kita bisa mencapai pengusaha pro tersebut? Sebenarnya caranya banyak, cuman kalian bisa pilih sesuai level dari perusahaan kalian. Contohnya kalau misalkan perusahaan kalian kecil, kalian bisa lakukan kolaborasi singkat atau kecil yang kalian lakukan terus-menerus agar impact-nya ke masyarakat itu dapat, bro. Kayak contohnya kalian punya bisnis makanan, kalian bisa berkolaborasi dengan
alfadb.id gitu untuk mengurus sosial media kalian agar lebih bagus. Nah itu sih cuman contoh aja ya bro. Nah banyak juga nih pengusaha-pengusaha pemula yang udah mulai membuka hatinya untuk digital marketing. Mungkin menurut kalian di kota digital marketing itu bukan hal yang tabu gitu, tapi di sini di Kabupaten Bogor ini nih bro, kolaborasi antara usaha dan digital marketer atau social media management itu sangat rendah bro. Kayak mereka masih mikir kalau desain tuh apa adanya aja, padahal visual itu yang paling penting. Nah jadi kolaborasi kecil itu yang bakal nyiptain kesempatan besar di lain waktu gitu bro, di waktu yang lebih mendatang. Dan kalian harus terbiasa terlatih untuk berkolaborasi agar kalian bisa bareng-bareng sama gua untuk menjadi pengusaha profesional gitu bro. Nah kalau misalkan yang paling ngebedain menurut gua gitu ya bro ya, itu adalah mindset dan cara kepemimpinan. Seperti kata Timothy ya kan, it's about mindset. Uzet. Tapi emang bener bro, mindset seorang pengusaha yang amatir dan pengusaha pro itu jauh banget berbedanya bro. Karena mindset yang telah dilewati, mindset yang telah dibentuk oleh pengusaha pro itu sangat berbeda sama apa yang dibentuk sama pengusaha pemula bro. Kayak contohnya, pengusaha pemula itu dia nggak merasa bahwa budget marketing itu perlu-perlu banget, apalagi yang punya tempat ya. Atau mungkin dia terlalu fokus sama marketing, nggak fokus ke produk dan layanannya. Nah, cuman pengusaha atau mindset yang pengusaha pro itu biasanya dia mementingkan segala hal gitu. Mindsetnya itu adalah bisnis itu is about system gitu. Sistem yang di dalamnya itu menyangkut manajemen, marketing, finance dan segala macamnya. Itu dia dianggap penting semua gitu. Dan kepemimpinannya nih bro, kepemimpinan pengusaha pemula itu biasanya dibalut dengan emosi dan marah-marah tanpa menemukan solusi. Itu sangat bahaya banget buat pengusaha pemula bro. Ya walaupun ya gue juga pernah ngerasain di fasenya tersebut bro, marah-marah sama anak-anak gue. Tapi setelah gue pikir lagi, marah-marah bukan cara yang efektif untuk membangun produktivitas perusahaan bro. Nah maka dari itu gue belajar terus bagaimana pengusaha pro ini bisa menghandle situasi dan bisa memimpin dengan cara yang aneh, bahkan cara yang di luar nalar gitu. Karena saking kerennya, gue terus mempelajari tentang kepemimpinan ini dari awal lagi bro. Nah sebenarnya karakter kepemimpinan itu banyak yang bilang kalau kepemimpin itu bakat. Seorang alpha itu adalah bakat. Tapi menurut gue nggak juga bro. Pemimpin itu bisa dibentuk dari habit-habit kecil kita yang kita bangun sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin harus menjadikan contoh, makanya dia harus menjadikan habitnya itu sebagai personalitinya untuk bisa dicontoh oleh anak-anaknya atau oleh karyawannya, employee-nya. Nah ini bakal bawa dampak besar banget bagi perusahaan kalau si pengusaha pro ini memimpin dengan cara mencontohkan dan mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah, bukan cuman marah-marah nih bro. Nah terus juga mindset pengusaha pemula tuh biasa kayak, kan dia dibayar sama gue, ya berarti dia harus ngelakuin tugas dia dong. Nah nggak gitu bro, ini tuh manusia bukan objek gitu loh. Karena pengusaha pemula itu banyak yang sombong gitu loh, yang kita udah bayar dia harus kerja segala macam. Nggak gitu cara mainnya bro, gitu. Nah ini aja 5 poin yang bisa gue sebutin sama kalian apa perbedaan pengusaha pemula dan pengusaha yang pro. Barangkali ini bisa jadi perspektif baru buat kalian. Nah, like kalau kalian merasa konten ini bermanfaat buat kalian, subscribe juga biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan nama gue Ilham, sampai jumpa lagi di perspektif baru selanjutnya bro.